Suatu hari, ada sebuah perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan para investor banyak yang kabur. Mari kita saksikan kelanjutan ceritanya. Ada apa, Bin? Ini Pak, saya mau menyetorkan hasil keuangan kita bulan ini. Ini Pak. Penjualan oke. Terus ini kok gini ini. Kok stoknya ini gak Iya Pak, ini akhir-akhir ini para investor itu banyak yang kabur Pak. Itu bagaimana Pak? Kamu gak coba hubungin investor lainnya? Gimana? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Pak, tapi itu masih belum ada hasil Pak. Gak ada investor yang mau investasi di perusahaan kita? Gak ada Pak. Ini rasanya ini kita kekurangan sekitar 700 sampai 900 juta ini. Gimana ya? Perusahaan kita sekarang berkembang, penjualannya ini lumayan sih. Gimana kalau gini aja. Coba kamu hubungi nanti. Saya tuh ada teman, Pak Akbar namanya. Nanti saya kirim WA-nya ke punya kamu. Dia itu tahun kemarin pinjam uangnya ke saya. Kayaknya jatuh temponya ini bulan lalu deh. Ya, tapi saya nggak cek. Coba saya cek dulu ya. Oh iya benar. Jatuh temponya itu bulan lalu. Utangnya itu sekitar 560 juta. Coba kamu hubungin nanti ya Pak Akbar itu gimana Pak? Utangnya itu belum dibayarkan Pak. Katanya saya disuruh Pak Vicky itu. Ya. Baik Pak. Itu bisa nanti kita bisa buat modal itu di perusahaan kita. Nanti saya kirimkan ya ke punya kamu WA-nya ya. Kamu langsung hubungi ke Pak Akbar nanti. Baik Pak. Ya dah. Ini. Nah. Terima kasih Pak. Ya. Mana ini kok gak bisa ditelepon ini ya? Kok gak aktif? Coba satu kali lagi. Kok gak bisa dihubungi ini gimana ya? Coba saya mau hubungi Pak Vicky aja deh. Pak Vicky-nya kok gak bisa dihubungi juga ya? Apa mau tak samperi aja ya ke ruangannya ya? Ya sudah, saya samperi saja deh. Ya masuk. Permisi Pak. Ya. Gimana Bit? Gini Pak, itu Pak Akbar tidak bisa dihubungi Pak. Bagaimana Pak?
Kamu sudah hubungi berapa kali? 2 kali. Iya, sudah berkali-kali Pak, sudah saya hubungi. Tapi gak ada kabar Pak, gak aktif nomornya. Kamu gak coba cek rumahnya kan? Tadi saya sudah apa namanya? Kirim alamatnya kan? Tadi saya ke rumahnya, tapi itu kata tetangganya itu pindah rumah katanya Pak. Pindah rumah katanya. Ya, Apa mungkin Pak Akbar itu kabur ya? Menurut kamu gimana? kemungkinan begitu Pak. Gimana ini, Win? Soalnya perusahaan kita ini memerlukan modal, Win, cukup banyak. Uang saya ada di situ, uang perusahaan itu yang dipinjamkan itu. Apa kita lapor polisi aja ya? Gimana menurut kamu? Jangan dulu mungkin Pak. Gimana? Saya ini ada teman Pak. Dia itu sarjana hukum. Ya, Mungkin dia bisa ngasih solusi ini gimana dan solusinya gimana gitu Pak. oh iya dah, tanya aja ke teman kamu itu mungkin. Nanti kalau kamu sudah selesai tanya-tanya ya, langsung hubungi saya ya. Baik, Biar Pak. ini cepat ditindaklanjuti. Baik Pak. Ya dah. Sekretaris Pak Vicky pun menemui temannya dan menceritakan tentang permasalahannya. Oke, gimana Usul? Ada yang sedang itu. Kok lama gak ketemu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kabarnya kamu gimana? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ada betul apa sih? Ya gini. Aku ini ada permasalahan sih. Ya mau cerita sharing gitu sama kamu gitu. Ya silakan. Emang apa masalahnya? Itu gitu. Di perusahaanku kan aku kerja di PT. Dan terus di perusahaanku ini kekurangan dana gara-gara itu investornya itu banyak yang kabur gitu. Oh iya. Dan ini aku ada orang yang minjem uang sama bosku gitu. Iya. Itu Memang berapa nominalnya? sekitaran 600 juta gitu. Banyak juga. Iya. Itu gitu, hilang Mas gitu. Rumahnya itu gak ada pindah rumah gitu. Pindah rumah. Oh iya, terus janjinya kapan? Janjinya itu kayaknya bulan lalu gitu. Jadi itu gimana ya? Apa langsung tak perkarakan aja ya biar cepat ya? Tunggu dulu, jangan diperkarakan. Takutnya nanti ada timbul masalah lain. Terus gimana Mas? Gini aja dah. Kebetulan saya ini kan punya teman nih. Ya, teman saya ini ya konsultan juga. Ya nanti saya kirim alamatnya. Kamu langsung ke alamatnya teman saya ini biar enak nanti sharing-sharingnya. Oh, Itu aja. Terus ini gimana Mas? Ya nanti saya kirim alamatnya ke kamu ya. Nanti saya kirim lewat WA aja. Oh, baik. Iya Mas, terima kasih sudah dengerin curhatannya aku gini. Ya, sama-sama. Ya mungkin bisa membantu menyelesaikan masalahnya sama dosennya. Gitu. Iya Mas, aku langsung sana aja ya Mas ya. Ada urusan ini sama bosku gini. Ya, sudah. Makasih lagi ya. Ya. Iya, masuk. Isi Pak. Ya, silakan. Gimana? Gini Pak, saya sudah menceritakan permasalahan kita itu ke teman saya. Kata teman saya itu tidak usah dipermasalahkan dulu, tidak usah diperkarakan dulu, itu katanya Pak. Terus gimana? Itu kata teman saya harus dikonsultasikan dulu ke konsultan. Gak langsung aja biar cepat gitu kan? Gak langsung tak? Gini Pak, itu takutnya itu ada permasalahan lain gitu, timbul permasalahan lain. Oke. Jadi
kita harus konsultan dulu Pak. Tapi kamu ada nomornya konsultannya? Saya kalau nomor konsultan itu belum ada, tapi saya dikasih alamatnya sama teman saya itu Pak. Oh ya udah, langsung kita ke sana nih. Nanti Baik, Pak. ini siang ini tak? Ya siang ini Pak. Oke. Ya udah. Eh, pamit dulu Pak. Ya. Nanti saya telepon lagi. Masuk. Ya, silakan Mas. Ya, ada apa Mas? Begini Pak, sebelumnya ya, karena kami tidak menghubungi Bapak PPP kami. Oh iya, apa-apa. Begini Pak, saya ingin mengkonsultasikan tentang permasalahan di perusahaan kami. Sebenarnya bukan masalah perusahaan kami Pak. Sebenarnya ini masalah utang piutang. Saya dulu mempunyai teman berhutang kepada saya dan saya ambil itu uangnya dari perusahaan seperti itu Pak. Ya. Dan kebetulan perusahaan saya sekarang mengalami kekurangan modal diakibatkan investor itu banyak yang kabur Pak, seperti itu. Dan kebetulan juga perusahaan kami sekarang memerlukan modal sebabkan perusahaan kami sekarang lagi berkembang Pak, seperti itu. Dan takutnya perusahaan kami kekurangan modal itu dan tidak berkembang lagi dan tidak maju seperti itu selanjutnya Pak. Nah, saya sekarang ini Pak ingin berkonsultasi bahwasannya orang yang berhutang kepada kami itu, kepada saya waktu itu sampai sekarang tidak ada niatan untuk mengembalikan Pak. Sampai sekarang ini tidak ada kabar seperti itu Pak. Dan saya coba cek ke rumahnya juga, itu tidak ada orangnya Pak. Katanya sudah pindah. Seperti itu. Begini. Baik. Dalam peminjaman modal tersebut, apakah ada kontraknya, Pak? Ada Pak. Ada Pak. Coba saya cek dulu ya. Ini apakah betul yang namanya Akbar ini yang meminjam modal? Iya betul Pak. Oh, ini yang hilang. Iya, sampai sekarang nggak ada kabar Pak. Sudah saya telepon, asisten saya telepon itu berkali-kali, tetap nggak diangkat. Sebenarnya gini ya, ada dua cara ya. Yang pertama itu kalian bisa langsung memperkarakan kasus ini ke pengadilan. Tapi ada juga cara yang satunya, yaitu dibicarakan secara kekeluargaan. Tapi ada satu masalah lagi nih. Untuk permasalahan yang selanjutnya itu kan ini Pak Akbar rumahnya kan nggak tahu di mana, keberadaannya juga nggak tahu kemana. Lebih baik ya kalian berdua ini cari dulu, telusuri siapa yang terdekat dari Akbar ini, siapa temannya apa, adiknya apa, saudaranya apa. Cari dulu, tanya dulu Akbar ini di mana sih sebenarnya. Nanti kalau sudah ketemu rumahnya Akbar, kalian bisa mengunjungi rumahnya Akbar. Di sana kalian bisa memusyawarahkan terkait masalah tersebut secara negosiasi. Berarti kami tidak harus langsung memperkarakan masalah ini. Iya, jangan dulu menurut saya. Kalau nanti dalam proses negosiasi ini mereka alot, bisa saja langsung diperkarakan. Tapi nunggu hasil dulunya. Gimana nanti? Kita masuk. Ya Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Hati-hati Mas ya. Gimana nih? Udah dapat alamat baru Pak? Kalau
alamat baru itu saya sudah menemukan Pak. Tapi alamat pastinya itu saya belum tahu. Tapi kamu tahu desanya di mana? Kalau yang saya tahu kata tetangganya itu pindah ke desa Sukalambi katanya. Kalau alamat pastinya masih kurang tahu Pak. Oh itu kita punya tanya ya. Nanti tanya-tanya di sana mungkin ada yang tahu Pak Ruben. Masuk aja. Benar ini desanya, Ben? Iya, Pak. Itu ada orang. Mau coba kita jalan ya? Saya ingin menanyakan, Pak, perihal ini. Ada teman saya yang katanya pindah ke sini, Pak. Bener ini desa Sukorambi ya, Pak? Bener, Pak? Iya benar Mas. Ada apa ya? Sejauh ini apakah ada ini, Pak? Orang baru yang pindah ke sini, Pak? Banyak sih Mas. Atas nama Pak Akbar. Katanya sih menurut informasi yang kami dapat, orangnya pindah ke sini. Seperti itu. Oh Pak Akbar. Iya Mas, ada di gang sebelah rumahnya. Oh, bisa diantarkan, Pak? Ayo, mari Mas. Iya. Saya antarkan Mas. Coba sebelah sana rumahnya, yang nomor 2 dari sebelah kiri. Warna abu-abu rumahnya. Giliran nomor 2 sebelah situ, Pak. Iya. Terima kasih. Saya tinggal dulu ya. Ya, Ada terima kasih urusan banyak ya, bentar. Pak. Iya. Bener ini rumahnya. Langsung ketuk itu. Assalamualaikum. 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 Oh, Pak Afif. Ya, Pak Akbar. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sampean gimana? Alhamdulillah sehat. Monggo masuk dulu. Iya, mari. Lama ada temanmu ya. Lumayan, Pak. Alhamdulillah lancar sekarang, Pak. Gimana, Pak? Sekarang kabarnya? Kalau saya Keluarga gimana? alhamdulillah baik. Di mana kok? Saya nggak kelihatan ibunya. Oh, ada ya? Oh, ya. Lama ya, Pak, nggak ketemu? Ini Pak, alamat rumah saya. Begini, Pak. Sudah lama pindah soalnya. Iya. Asisten saya ini kan pergi ke rumah bapak yang dulu, yang di desa Mangli, tuh. Nah, dan tetangga bapak itu kebetulan asisten saya ketemu dengan tetangga bapak dan asisten saya menanyakan pada tetangga bapak itu dan mengarahkan sini, Pak, seperti itu. Dan sempat saya tadi diarahkan sama Bapak RT tempat tadi. Oh, puas ya? Iya, di gang situ. Iya, iya. Kalau boleh saya tahu ini ada di mana? Ini, Pak. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Mengenai hutang. Ya. Bapak ingat sendiri kan? Iya. Yang tahun lalu Bapak hutang saya itu ngasih uang pinjaman ke Bapak itu melalui saya ambil dari uang usaha. Dan perusahaan saya sekarang itu mengalami investor kami itu banyak yang kabur, Pak, sehingga modal kami itu berkurang, sementara penjualan kami lagi berkembang sekarang. Jadi niat kami ke sini itu ingin menanyakan bukan. Iya, saya. Kebetulan juga sudah jatuh tempo ya. Iya, 2 bulan atau Ya lebih enak kita berbicara, saya panggil istri saya. ya niat kami sebenarnya ingin membahas hutang itu. Ya baik Pak, terkait dengan hutang tersebut Pak. Ya. Oh, Pak Fikri toh. Iya, Bu. Silakan diminum tehnya, Sendiri, Pak. sendiri. Monggo Mas Vicky. Iya.
Gimana Pak? Tadi sampai di mana? Iya, bagaimana ya? Gini Pak, terkait dengan hutang tersebut ya Pak ya. Sebenarnya saya itu ingin mengembalikan hutang tersebut, cuman terdapat salah satu kendala Pak. Ketika saya membangun perusahaan yang telah saya ciptakan kepada Bapak, ketika saya minjam waktu itu, ternyata tidak sejalan dengan kenyataannya Pak. Saya banyak tertipu dengan karyawan saya sendiri Pak. Jadi penghasilan dari perusahaan saya itu yang saya bangun, yang saya kembangkan itu dibawa lari Pak sama karyawan saya. Niatnya di awal itu hasil dari keuntungan perusahaan saya itu ingin saya kembalikan atau cicil untuk membayar utang kepada Bapak. Begitu Pak. Apakah memang benar begitu? Gimana Pak kelanjutannya pembahasan yang tadi? Oh iya. Begini Pak Vicky, terkait dengan hutang tersebut. Hutang apa, Mas? Bentar ya Pak Vicky ya. Begini dek, sebenarnya Mas ini punya hutang sama Pak Vicky. Punya utang berapa emangnya? Wah, hutangnya itu besar deh. Waktu itu Mas pinjam sekitar 600 juta. Kenapa sampean nggak bilang ke aku? Mau bilang tuh Mas takut waktu itu. Takutnya adik dan izinin, pas adik pas marah kayak gini. Kan nggak bisa Mas berusaha. Terus sekarang gimana? Ya ini masih mau diperbincangkan sama Pak Vicky. Gimana yang saya ini? Ya udah wes, aku gak mau tahu. Pokoknya itu apa kata Mas. Aku gak mau tahu sekarang dah. Pokoknya apa kata Mas. Duh, mohon maaf Pak sebelumnya Pak atas kelakuan istri saya. Biasa Pak ya namanya perempuan, kalau ada masalah sedikit tuh langsung emosi Pak. Ya, ya. Jadi saya mohon. Tapi emangnya Bapak belum cerita kepada Ibu? Sebenarnya tidak Pak, saya tidak cerita. Jadi ketika saya awal mau pinjam itu emang sengaja tidak cerita. Karena kalau saya cerita Pak, itu udah bakal dikasih sama istri saya. Apalagi hutang sebesar itu kan, makanya saya tidak cerita. Lalu bagaimana cara Iya. Bapak melunasi hutang-hutang Iya. itu Pak? Kan secara Bapak tidak cerita kepada Begini. Ibu. Begini Pak, terkait masalah hutang ini Pak ya, karena kondisi saya juga di sini lagi down, perusahaan saya lagi kocar-kacir, juga keuangan saya kurang stabil. Jadi untuk pengembalian atau pelunasan hutang Bapak ini saya akan bayar dengan cara cicilan Pak. Ya nggak bisa Pak. Kami itu udah sangat butuh uang itu Pak. Gimana Pak? Ini sangat butuh perusahaan kami ini Pak. Iya, benar kata asisten saya. Pak. Kami sangat membutuhkan uang itu dalam jangka waktu dekat ini. Seperti itu. Saya datang, ya bukannya hanya ingin menagih hutang sebenarnya. Ya sambil silaturahmi, sambil ingin membahas hal itu. Gini Pak, saya mengerti Pak. Saya mengerti keadaan Bapak di sana lagi membutuhkan dana. Dan juga keadaan saya di sini juga keuangan juga kurang stabil Bapak. Jadi saya ingin melunasi hutang ini agar masalah ini cepat selesai dengan cara cicilan Pak, karena itu yang bisa saya kerjakan Pak. Dengan cara cicilan. Mungkin dengan jangka waktu 10 bulan saya akan bayar tiap bulannya. Ya nggak bisa Pak, apalagi 10 bulan. Wah, perusahaan Bapak sendiri udah kayaknya mau pilot gitu. Mau bayar gimana semisal nyicil sampai 10 bulan? Itu terlalu lama Pak. Ya mungkin menurut asisten saya kan begini maksudnya Mas Pak. Bapak sendiri sekarang tidak mampu membayar sebagian ataupun separuhnya bahkan. Sedangkan Bapak sendiri berjanji bahwasannya akan melunasi hutangnya itu secara cicilan. Iya Pak. Gimana itu? Sebelumnya mohon maaf ya, pertama untuk Bapak Mufin sampai ke bawah emosi begini Pak. Memang keadaan saya emang begini Pak. Emang ekonomi lagi sulit, keuangan juga kurang stabil. Jadi yang bisa saya lakukan hanya itu Pak, dengan cara cicilan. Dan saya pastikan juga selama 10 bulan itu dan setiap bulannya saya akan bayar. Saya akan setor kepada Bapak Vicky. Itu Pak. Karena itu yang bisa saya kerjakan Pak.
Mungkin begini Pak, saya minta karena nomor Bapak yang dulu itu tidak aktif ya Pak ya. Oh iya. Saya minta nomor WA-nya, nomor HP-nya. Nanti saya hubungi lagi. Oh iya, boleh, Tentang boleh, proyek Pak, ini. boleh, boleh. Ya. Ini, Pak. Ini Pak ya. Sebenarnya kami mohon maaf ya Pak. Datang secara tiba-tiba ke sini menagih nggak hutang. Itu silaturahmi. Iya. Ini ada juga silaturahmi kok Pak. Iya. Iya, iya, saya ngerti. Mungkin kami masih ada urusan Pak, ya. Mau kemana? Langsung aja. Udah dihabisin dulu minumnya. Iya. Enggak apa. Ini sudah habis ini. Iya kan. Ya mungkin kami langsung Pak ya. Iya, iya, betul. Saya mohon maaf, Pak ya. Saya Mari, Pak. tunggu Pak kabarnya. Iya. Mari Pak. Iya. Halo, assalamualaikum. Pak Vicky ya? Oh iya Pak. Bagaimana Pak? Iya iya. Saya berniat menghubungi Bapak kembali. Oh iya iya. Begini Pak, gimana kalau kita ke media saja Pak? Kan di sana ada penanganannya kan. Jadi kita bisa menentukan bahwasannya apa yang jadi keputusan nanti Pak. Oh iya iya, saya Ya, setuju. sama-sama enak Pak. Iya iya, saya setuju. Kemarin juga sampai asisten Bapak itu emosi ya Pak ya, saking tidak nemu Iya. jalan keluar ya. Iya. Iya, saya setuju. Iya. Biar ada penanganan Ya, juga. ya mohon maaf Pak, asisten saya memang itu Pak orangnya Pak. Iya. Siapa dulu bisa maklum. Ini untuk alamat mungkin Bapak nanti kirim ya Pak ya. Ini bagaimana? Datang ke kantor Bapak atau bagaimana? Udah langsung aja ke kantor mediasinya. Oh iya iya. Di ada saya namanya. Oh iya. Ini Pak ya. Ini kenalan Pak. Iya. Nanti kirim alamatnya Iya. ya Pak. Iya, Iya. iya. Baik Pak, terima kasih. Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini tempatnya, benar. Akbar mana ini? Masih belum datang. Coba tak telepon dulu. Oh, Pak, sini Pak. Assalamualaikum. Gimana Pak Vicky? Waalaikumsalam. Siap. Yang mana kantornya? Yang ini. Oh, yang ini? Kebetulan ya. Apa langsung kita langsung Iya, masuk mari, aja? Siap. Assalamualaikum. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kemarin kan Pak Vicky udah cerita ya ke saya terkait permasalahannya. Iya. Ini dengan siapa ini? Ini Pak Akbar, kenalkan Pak Akbar namanya. Teman saya ini dulu masih di kuliah waktu dia. Itu. Oh, Ini Bapak Akbar ini yang saya ceritakan waktu di telepon kemarin Bu. Permasalahan tentang hutang piutang itu. Itu. gimana kemarin negosiasinya? Kesepakatannya, kesepakatan akhirnya. Begini. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwasannya utang piutangnya itu sebesar apa kan sudah saya jelaskan kemarin di telepon. Dan Pak Akbar inilah teman saya kan menawarkan bahwasannya akan membayar utang itu selama 10 bulan seperti itu. Dan saya tidak mau. Alasannya kenapa? Karena perusahaan saya sedang mengalami ini investornya perusahaan saya itu pada kabur, Bu. Nggak tahu kenapa. Sedangkan penjualan kami itu sangat maju sekarang, bahkan berkembang seperti itu. Benar apa yang dikatakan Pak Vicky? Iya benar Bu. Begini Bu, saya itu pengen mengembalikan hutang kepada Bapak Vicky ini dengan cara cicilan Bu. Karena kondisi saya saat ini ekonomi dan juga keuangan saya ini lagi kurang stabil Bu. Kebetulan juga perusahaan yang saya bangun ini tidak jalan. Jadi hampir bangkrut lah Bu. Jadi saya kemarin itu melakukan tawar-menawar dengan Pak Vicky untuk mencicil hutang tersebut dengan cicilan selama 10 bulan.
Oh, jadi Pak Vicky ini nggak mau ya kalau cicilan gitu? Iya, Bu. Kalau Pak Akbar nanti seumpamanya dijadikan cicilan, apakah Pak Akbar tetap akan itu melunasi? Apa sesuai dengan janjinya? Apa nanti kan takutnya Pak Akbar kabur lagi? Iya betul Bu. Makanya saya sampaikan kepada Pak Vicky, kalau misalkan Bapak Vicky setuju dengan cicilan, saya pastikan saya tiap bulannya akan nyetor untuk melunasi hutang tersebut dengan jangka waktu 10 bulan tadi itu Bu. Iya. Tapi masalahnya kan saya tidak mau dengan cara cicilan. Jadi bagaimana? Sebentar ya, saya... Ya. Gimana kalau gini? Kan Pak Vicky nggak mau ya tadi mau dibayar cicilan, maunya dibayar kontan langsung. Kalau Pak Akbar kan minta 10 bulan. Iya, betul. Solusi dari saya itu gimana kalau gini? Saya ambil tengahnya aja 5 bulan dengan cicilan 130 juta per bulannya. Bagaimana itu? Kayaknya nggak bisa, Bu. Soalnya perusahaan kami itu sangat-sangat membutuhkan dana. Saat ini juga sebenarnya. Seperti itu. Jadi gimana, Bu? Gimana ya? Kalau Pak Akbar gimana? Kalau kurang dari 5 bulan mau apa enggak? Sebenarnya berat untuk saya Bu, karena kalau di bawah 10 bulan itu kan juga berapa tadi yang Ibu sampaikan? Harga sebesar berapa Bu? Kalau 5 bulan itu cicilannya 130 juta per bulan. Lagi 130 juta gitu. Itu kan nilai yang besar ya Bu. Cuman kalau misalkan perlu untuk dipotong jangka waktu agar Bapak Vicky juga setuju, mungkin saya tidak apa-apa. Karena untuk kontan saya susah Bu. Gimana? Saya Berarti- menawarkan 5 juta. Boleh 5 bulan. Ya mungkin nanti saya bisa kalkulasi lah di perusahaan. Kalau Pak Akbar sanggup apa enggak ini? Yang tadi 5 bulan dengan 130 juta per bulannya. Kalau saya sanggup, insya Allah saya sanggup. Gimana Mas Vicky? 6 bulan saja atau 5 bulan tadi? 5 bulan saja. 5 ya? bulan saja kan. 5 bulan. Ya. Gini ya, kan Pak Vicky kayak kurang yakin ke Pak Akbar ya. Nanti datangi ahli aja untuk buat surat kontrak perjanjian. Nanti semisal ada wan prestasi lagi, nanti bisa dicantumkan di situ dendanya apa, sanksinya apa gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu ya. Oh, iya. Saya dan Pak Akbar langsung pulang aja. Ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Keesokan harinya, kedua belah pihak menemui saksi, masing-masing. Gimana kabar Boris? Alhamdulillah baik. Kenalkan ini asisten. Siapa namanya? Mufid namanya Mufid. Anak-anak. Ya, namanya Haris. Gimana kerjaan yang sekarang? Ya, alhamdulillah kerja. Ini, aku minta tolong. Udah tolong. Jadi nggak soalnya saksi-saksi ini yang nggak berlaku sekitar dan kira-kira di sana. Kapan ya? Besok sekali. Besok siang. Bisa sih, bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi bisa. Ya bisa. Gak ada. Ya gak ada Besok siang. bisa. Kira-kira Bisa. bisa diaturkan besok siang aja ya. Iya. Nanti kita hubungi lagi ya sama asisten saya mungkin di Ya. Takutnya dia lupa. nanti besok pagi kita lagi. Ya. Mungkin itu sih. Ini masih mau kita harus foto masih. Oh ya, jangan lupa. Assalamualaikum. Gimana Ria? Sehat? Salam, Lama ada ketemu ya? Tuh, terakhir ketemu kayaknya masih sekolah dulu ya. Ini saya kesini sama dengan istri saya, mau minta tolong. Bisa enggak kamu ini jadi saksi nanti? Saksi untuk Ini perjanjian. Saya kan ada punya masalah, nanti dibuatkan perjanjian gitu, perjanjian kontrak. Dan itu butuh saksi, jadi saya minta tolong ke Ria. ya siap. Oh bisa ya? Nanti apa namanya? Acaranya itu perjanjian kontraknya itu mungkin besok lusa 2 hari lagi. Bisa ya? Gak ada acara kan? Bisa ya? Iya. Ya, nanti saya kabari lagi. Ya dah, mungkin cuman itu dari saya, cuma mau minta tolong. Makasih ya.
2 hari setelahnya, kedua belah pihak bersama saksi. Mereka masing-masing telah berkumpul di kantor notaris. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, kami kesini ingin membuat surat perjanjian tentang pelunasan hutang hutangnya. Dan permasalahannya itu kemarin kami sudah bernegosiasi dengan Pak Akbar dan juga tidak menemui titik temu dalam negosiasi. Dan sekarang dan kemarin juga saya sudah dengan Pak Akbar sudah bermediasi dengan Bu Segri kemarin. Dan ini hasil mediasinya. Baik, bagaimana dari pihak yang berhutang? Apakah benar yang telah disampaikan oleh Pak Vicky? Iya, benar Bu. Baik, akan saya buatkan surat perjanjian pelunasan hutang. Pelunasan hutangnya sudah selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh asisten saya. Eliana, tolong bacakan. Surat perjanjian pelunasan hutang yang bertanda tangan di bawah ini, nama Vicky Firmansyah, tempat tanggal lahir Jember 27 Oktober 1997, nomor KTP 350, pekerjaan CO, alamat Jalan Lumba-Lumba, nomor 27, Kecamatan Kaliwates. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan perwakilan kepala keluarga, nama Akbar Madani, tempat tanggal lahir Jember 21 Desember 1998, nomor KTP 320, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Sumatera, nomor 19, Kecamatan Sumbersari. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua, yang mana kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian perdamaian hutang. Maka oleh sebab itu, surat perjanjian ini dijadikan sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah mengadakan perdamaian atas hutang dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pihak pertama pada 20 Desember memberikan dana sebagai bentuk pembayaran pertama. Kedua, dan untuk selanjutnya antara pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa kekurangan pinjaman hutang dilakukan secara angsuran setiap bulan tiap tanggal 2 senilai 130 juta. Yang ketiga, jika pihak kedua mengingkari perjanjian ini, maka pihak pertama akan melanjutkan masalah tersebut ke ranah litigasi. Hal ini dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada pihak pertama, silakan ditandatangani dan saksikan. Mas saksi, silakan. Baik, bagaimana dari Pak Vicky dan para pihak? Apakah bisa dipahami terkait surat perjanjian pelunasan hutangnya? Bisa. Pada akhirnya sengketa ini berakhir, kedua belah pihak berdamai untuk saling menerima dan bersepakat memenuhi perjanjian yang mereka buat. Win-win solution.